Shalom umat terkasih Tuhan Yesus. Shalom terkasih Tuhan Yesus. Apa kabar? Puji Tuhan, kembali kita bersyukur. Saya mau lihat lambaian tangannya, tanda kita semua siap menyiapkan hati kita untuk membawa tubuh jiwa roh masuk lebih dalam lagi ke tahta Tuhan Yesus Allah yang besar. Kita bersyukur saat ini kita semua di dalam perkenanannya ditarik sama Tuhan Yesus. Kita mau memuji, menaikkan pujian, mengagungkan kebesaran namanya. Kita satukan hati sebelum kita mulai ibadah. Betapa kami saat ini melihat kebesaran dan keagungan nama-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya saat ini Tuhan, ketika kami juga mau merayakan sukacita kami, ucapan syukur kami, karena Engkau Tuhan setia di dalam perbuatan-Mu. Kami mau memuji keajaiban, keperkasaan dari perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, baiklah terus kami mengingat di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau Allah, Allah yang hidup, Allah yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami butuh perkenanan-Mu, layakkan kami, sucikan, kuduskan kami Bapa, agar apa yang boleh keluar dari dalam diri kami Tuhan, boleh layak di hadapan-Mu, dan biarlah Bapa, kami membuka hati kami juga Tuhan Yesus, untuk lawatan-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Baiklah kita semua yang siap, benar-benar siap, kita katakan amin. Beri tepuk kemuliaan buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa, ajaib, perkasa perbuatannya dalam hidup kita, amin. Mari kita nyanyikan, kita pujikan pujian kita. Kita bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan Yesus. Katakan amin. Dialah Tuhan yang terus mengerjakan segala sesuatu yang benar dan baik untuk rancangan yang mulia buat kehidupan kita semua. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Katakan, kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Siapa yang bangga di sini? Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku, nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan, amin. Kuasa dan kasih-Nya nyata dalam hidup kita. Kembali, kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu Tuhan nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku, nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa
Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal Kaulah Tuhan. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mulia, Allah yang mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan buat kita, bagi kita yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Tuhan Yesus, benar-benar ajaib perbuatan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Ajaib hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, merasakan hadirat-Mu saat ini. Anugerah-Mu bagi kami, menyelamatkan dan memulihkan kami. Terima kasih, haleluya. Biarlah kita sama-sama merasakan hadirat-Nya di dalam kehidupan kita. Sungguh hadirat-Nya yang paling kita rindukan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib sungguh anugerah-Mu, menyelamatkanku, pulihkan hidupku. Nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib, ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku. Nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan kekal. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Ajaib sungguh anugerah-Mu, menyelamatkanku, pulihkan hidupku. Nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku
kasih Bapa. Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, hanya Kau yang layak ku agungkan. Layak diagungkan. Layak kami tinggikan. Engkau yang layak. Hanya Engkau Yesus, dan hanya Engkau Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kami persilakan hambanya untuk menyampaikan firman kebenaran, dan biarlah kita semua dengar-dengaran jadi berkat buat kita semua. Kami persilakan. Shalom semuanya, apa kabar? Puji Tuhan, saya akan berdoa sebelum menyampaikan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah menyembah-Mu dan kami merasakan hadirat Tuhan melalui setiap kami sore hari ini. Dan biarlah waktu-waktu ke depan menjadi waktu-waktu yang berharga di mana Tuhan melawat kami, lewat roh dan firman-Mu memberikan kami kekuatan dan berkat yang dahsyat. Kami terima berkat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Itu Tuhan, saudara-saudara, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan renungan firman pada kesempatan hari ini. Hari ini saya disampaikan bulan ini sedang bicara tentang integritas. Ya, integritas adalah salah satu topik yang menarik yang harus kita pahami bahkan menjadi bagian dari kehidupan kita. Secara sederhana, integritas itu adalah luar dalam sama. Secara sederhana, integritas itu adalah perkataan dan perbuatan sama. Itulah integritas. Orang yang berintegritas adalah orang yang luar dalam sama. Orang yang di rumah dan di gereja sama. Ya, kadang-kadang ada orang kita lihat ya di gereja haleluya, giliran sampai rumah, giliran di pekerjaan haleluya, lupa dengan haleluyanya, hidupnya kesetanan, saudara-saudara. Nah, itu orang yang nggak punya integritas. Orang yang punya integritas adalah luar dalam sama. Di rumah, di kantor, di gereja, di bisnis, sama. Orang yang punya integritas adalah orang yang perkataan dan perbuatan sama. Dan saya percaya, sebagai seorang Kristen, kita harus punya integritas. Mengapa? Karena hanya dengan mempunyai integritas, kita bisa menjadi teladan bagi dunia ini. Alkitab mengingatkan kita untuk menjadi garam dunia. Alkitab mengingatkan kita untuk menjadi terang bagi dunia ini. Bahkan salah satu bagian dari Alkitab saya akan bacakan
bagi kita semua. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan demikian, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu adalah sejatinya sebuah surat yang ditulis Rasul Paulus pada anak rohaninya Timotius. Dan Timotius ini masih muda, tapi dibilang dia harus jadi teladan. Dalam apa? Dalam perkataan, tingkah laku, kasih, dan dalam segala hal. Ini nggak mudah. Kalau orang tidak punya integritas, dia nggak bisa jadi teladan, saudara-saudara. Hari ini kita di Indonesia kita lihat ada yang namanya KPK, pemberantasan korupsi. Kalau orang udah pernah masuk KPK, dia bicara tentang kejujuran apa, orang nggak percaya. Kenapa? Kamu aja ditangkap KPK akan bilang gitu. Makanya misalnya untuk seleksi pimpinan KPK itu nggak mudah. Banyak sekali yang mau ikut, tapi yang diterima dan akhirnya berhasil jadi pimpinan KPK sedikit. Bahkan sudah jadi pimpinan KPK pun hidup mereka disorot. Kita lihat kasus ketua KPK pulang kampung naik helikopter langsung jadi berita, heboh ke Indonesia. Karena dianggap, wah ini gimana mau berantas korupsi, itu uang dari mana? Waduh, heboh saudara. Kenapa? Integritas. Komisi Pemberantasan Korupsi, dia harus memberantas korupsi. Kalau personnya tidak punya integritas, bagaimana korupsi bisa diberantas? Kira-kira begitu tuh. Jadi kalau kita lihat ini pimpinan-pimpinan KPK itu selalu disorot media. Ada yang miring-miring dikit, misalnya kayak tadi gitu, pulang kampung naik helikopter langsung diberitakan. Dari sisi lain bagus, ini mengingatkan person tersebut untuk apa? Untuk menjaga integritas. Agar lembaga KPK, sampai hari ini lembaga KPK menurut survei adalah lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Nah, selain kasih dalam Tuhan, kaum ibu yang luar biasa, bagaimana agar kita berhasil dalam panggilan Tuhan atas hidup kita masing-masing? Kita harus punya integritas. Luar dalam sama. Kalau kita punya integritas, kita mau cerita tentang Tuhan kepada pembantu kita, dia bisa terima Tuhan. Kita mau cerita Tuhan kepada teman-teman kita, teman arisan, teman kerja, teman bisnis, dia bisa terima Tuhan. Kenapa? Oh iya, saya tahu tuh ibu itu. Wah, memang hidupnya baik. Hidupnya luar dalam sama. Pas saya mau denger deh. Gitu. Tapi ini, misalnya, kalau satu ibu gitu, kalau marah, langsung maki-maki, keluar kata-kata yang tidak baik kepada pembantunya. Mungkin bisa juga lempar piring ya, entah ibu di perumahan mana. Nah, ketika si ibu itu mau cerita tentang Tuhan kepada pembantunya, bagaimana pembantunya mau terima? Dia takut nanti. Ngeri Ntar Tuhan Yesus ajarin, kalau marah saya dilempar piring lagi. Nah itu, akhirnya bukan jadi teladan, jadi batu sandungan. Itulah saudara-saudara pentingnya mengapa kita harus punya integritas. Kita harus membangun integritas kita. Bagaimana caranya? Hidup luar dalam sama. Hidup jadi teladan. Katakan sama-sama saya, teladan. Kita harus jadi teladan. Ya, Alkitab berkata, tadi yang saya baca kata teladan. Teladan itu dari bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani, itu adalah tupos. Tupos itu artinya example, suatu contoh. Arti yang lain dari tupos adalah a model for imitation. A model for imitation. Jadi suatu model untuk ditiru. Kita lihat sekarang, banyak barang-barang tiruan. Jam tiruan banyak. Semua di dunia ini tiruan, handphone tiruan pun ada. Gitu ya. Secara sekilas, kalau kita lihat, itu semua sama. Iya sama persis, tapi yang ahli, dia akan tahu, oh ini bedanya di sini.
Tapi hanya yang expert yang tahu. Yang nggak expert nggak tahu. Dipikir dia beli jamnya asli. Dipikir dia beli apanya asli. Tiruan. Nah, kita berkata kita harus jadi teladan. Teladan dalam pengertian di sini tadi yang Alkitab saya baca adalah kita harus menjadi tiruannya Kristus, tiruannya Allah. Allah representasi dalam pribadi Yesus. Saudara, kenapa Yesus itu berhasil dalam message-nya? Ingat loh, waktu dia datang ke dunia, para rasul, murid-murid, bahkan orang di sekitar belum tahu dia Tuhan. Belum tahu. Bahkan sesudah kematiannya dan masih dia dalam penampakan, satu muridnya yang bernama Thomas pun masih tidak percaya. Dia bilang apa? Kalau aku belum cucukkan tanganku nih ke dalam bekas lukanya, sekali-kali aku tidak percaya, kata si Thomas. Barulah setelah Tuhan menampakkan diri kemudian kepada Thomas, Thomas bilang, aku percaya ya Tuhanku dan Allahku. Barulah dia meyakini bahwa Yesus itulah Tuhan dan Allah dalam hidupnya. Para rasul baru ngeh, bahasa kita baru ngeh, baru aware bahwa Yesus itu Tuhan itu setelah kebangkitannya. Artinya selama dia hidup di dunia, mereka masih meyakini dia manusia biasa. Nah, kenapa Yesus bisa memberikan impact yang dahsyat bagi para rasul sehingga para rasul itu mau mati buat dia? Karena dia kehidupannya adalah kehidupan yang punya integritas. Yesus luar dalam sama. Yesus di rumahnya bersama Bunda Maria dan kakak berapi, walaupun dalam pelayanan pengajaran sama. Saudara, dalam konteks abad pertama pada masa itu di Israel itu biasa banyak yang disebut rabi-rabi. Ya, jadi pada masa itu dalam keagamaan di bangsa Israel ada yang namanya pemimpin agama itu adalah disebut imam-imam. Imam itu bosnya pemimpinnya imam besar, kemudian ada yang disebut imam kepala dan sebagainya. Mereka inilah pemimpin agama. Mereka inilah formal kepemimpinan agama. Tapi selain mereka ada yang namanya rabi-rabi, guru-guru, pengajar-pengajar Taurat. Di antaranya disebut ahli Taurat dan sebagainya. Nah, Yesus itu salah satu rabi, salah satu guru, salah satu pengajar Taurat. Jadi pada masa itu banyak rabi yang lain, banyak guru-guru yang lain, banyak pengajar-pengajar yang lain. Selain yang informal maupun yang formal, yang tadi orang-orang pemimpin, kaum imam kepala dan para imam yang lain. Mereka itu biasanya disebut orang-orang Saduki, karena keturunan Imam Sadok, pemimpin rohani pada masa zaman Daud. Nah, Yesus karena dia punya integritas luar dalam sama. Orang-orang bisa lihat bagaimana dia memperlakukan ibunya, dia memperlakukan saudaranya, dia memperlakukan para murid. Orang jatuh hati pada dia. Orang senang. Sehingga Yesus banyak sekali muridnya. Saudara, kalau saudara baca Injil, salah satu alasan ya mengapa Yesus disalib menurut Injil yang nanti saudara boleh baca tuh ya, waktu di hadapan Pilatus ditulis gitu bahwa Pilatus tahu bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Pilatus tahu bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki, iri. Karena mereka kehilangan pengikut, semua berbondong-bondong pindah ikutin Yesus, Yeshua, lari ikutin Yesus semua. Pengikut Yesus banyak, pengikut mereka sedikit. Iri hati. Iri hati itulah yang membuat mereka akhirnya apa? Mau menyalibkan Yesus. Nah, kenapa orang pilih ikut Yesus? Yeshua namanya Ibrani pada masa itu, daripada mengikuti pemimpin-pemimpin agama yang ada, daripada mengikuti rabi-rabi yang lain yang ada pada masa itu. Karena mereka nggak punya integritas. Luar dalam beda. Jahat perbuatan mereka. Doanya aja kenceng, kata Alkitab. Berdoa di pinggir jalan, di tengah-tengah jalan supaya orang lihat.
tapi praktek hidupnya jahat. Contohnya apa? Contohnya imam-imam itu, mereka kan yang menyelenggarakan ibadah. Ada masa itu ibadah itu orang Israel datang ke Bait Allah membawa korban binatang. Nanti korban binatang, nah menurut Taurat binatang itu harus tak bercacat. Tapi nanti mereka akan bilang, wah ini dombanya ada cacatnya. Selalu dibilang, dicari-cari alasan. Nah kalau begitu kan si orang awam, orang Israel yang bawa korban persembahan ini kan sedih dong, hanya mau beribadah kepada Tuhan. So dia kan tanya, jadi bagaimana ini Pak Imam, apa yang harus saya lakukan? Nah, Imam akan bilang gini, di sana, di halaman ada penjual-penjual binatang, kamu beli sama mereka, mereka binatangnya bagus. Padahal tidak, belum tentu. Itu adalah kong kali kong. Para imam kong kali kong dengan penjual-penjual binatang. Dapat komisi, dapat cuan dari hasil penjualan. Belum tentu binatangnya bagus. So akhirnya ini orang yang mungkin tidak punya binatang bagus, mungkin dia akan tukar tambah. Bisa jadi dapat binatang yang lebih jelek. Tapi nanti ketika dibawa ke imam, imam akan bilang apa? Oh ini dia, bagus. Bayangkan saudara, membohongi umat, menipu umat, bahkan melakukan kejahatan itu di depan Tuhan. Berani mempersembahkan kepada Tuhan korban yang tidak bagus, yang tidak sempurna. Bagaimana Tuhan gak sedih dari surga hatinya? Dan ketika orang Yahudi pada masa itu melihat Yesus figur yang berbeda, Yesus orang yang punya integritas, mereka lari semua ikutin Tuhan Yesus. Makanya nggak heran kalau dia berkhotbah bisa 5.000 laki-laki yang hadir, kata Alkitab. Itu 5.000 laki-laki, belum wanitanya, belum kalau ada yang bawa anak, saudara. Betapa banyaknya yang hadir. Jadi Yesus kalau khotbah itu ribuan yang datang. Banyak sekali. Kenapa? Punya integritas. Luar dalam sama. Nah inilah yang sedang dibutuhkan dunia hari-hari ini. Kita nggak perlu jadi pendeta untuk punya integritas. Saudara tetap bisa seorang ibu rumah tangga, seorang yang bekerja, seorang yang bisnis, saudara, apapun lah kapasitas saudara. Tapi ketika kita membangun integritas kita bisa jadi pengaruh buat orang lain. Perkataan kita itu juk gitu, kena di hati orang. Kenapa? Karena dia tahu kita tuh luar dalam sama. Kita bisa dilihat. Bukan cuma haleluya di gereja, di rumah juga haleluya. Bukan puji Tuhan saja di gereja, di rumah pun selalu puji Tuhan. Bukan hanya kata-kata manis di gereja, tapi di rumah pun kata-kata manis. Dulu di gereja di mana saya pernah melayani dulu waktu sebagai guru sekolah minggu, saya ingat ada satu ibu. Ibu ini punya anak masih kecil, jadi kalau sekolah minggu dia selalu ajak anak nemenin anaknya. Nah, jadi saya sering ngobrol sama ibu ini kadang-kadang sebelum kelas sekolah minggu mulai. Dan ibu ini, Pak Bobi katanya, saya kalau Om Bandu bisa setahun bisa 2 kali ganti katanya. Waduh, saya bingung. Waduh, dalam hati KDRT kan. Ternyata ngobrol, enggak. Dia hidup punya integritas. Dia luar dalam sama. Jadi ketika dia kemudian memberitakan kabar baik kepada pembantunya semua rata terima. Begitu terima Tuhan, sama dia dikursusin, dia cerita entah khusus jahit, khusus apa, dia mereka punya kehidupan yang lebih baik. Ini saudara, orang nggak ada yang kenal dia, tapi saya tahu dia besar di hadapan Bapa. Ada dia menangkan banyak jiwa buat Tuhan, dan saya tahu mahkota yang nanti besar di surga. Saudara-saudara, kita nggak perlu cari nama besar di depan dunia ini. Orang nggak perlu tahu siapa kita. Tapi biar Tuhan yang tahu siapa kita. Amin. Biar Tuhan yang tahu siapa kita. Marilah integritas kita menjadikan kita berhak. Bagi siapa? Pertama bagi lingkungan rumah kita, bagi suami kita, bagi anak-anak kita. Ya, kalau mungkin kita selama ini kurang baik memperlakukan suami kita kasar atau enggak, saya nggak tahu ya, beda-beda setiap orang. Biarlah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin.
Kalau kita marah-marah terus sama suami, mungkin nodongin terus, mungkin sekarang kita banyak-banyak bersyukur. Amin. Mendoakan suami kita. Jadi suami pulang nggak panik, nggak tegang otaknya. Ntar istri saya marah-marah. Tapi waktu dia pulang dia kaget. Kenapa? Ada kopi tersedia. Waduh, ada pisang goreng kesukaan dia tersedia. Anda misalnya ibu-ibu nih pijit-pijit dia, kaget dia. Kok beda ya istri saya? Gitu. Kita bisa jadi pribadi yang lebih baik. Kita bisa jadi pribadi yang lebih baik. Bukan keluarga kita yang lain. Bagi lingkungan kita. Bahkan bagi orang-orang yang di luar kita. Inilah panggilan Tuhan buat kita. Menjadi teladan berarti harus punya integritas. Dan bicara integritas, luar dalam sama. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada kemunafik. Yesus berhasil dalam pelayanannya. Ingat, saudara, dia belum murid, belum ngeh dia Tuhan loh. Baru setelah kebangkitan, baru semua ngeh. Setelah pencurahan roh, baru semua ngeh. Oh iya. Ya, tapi orang pahamnya dia anak Maria. Tapi kenapa Yesus sukses luar biasa? Sekali berkhotbah ribuan orang yang datang. Membuat iri hati orang-orang imam kepala, ahli Taurat yang lain, orang-orang Saduki. Karena Yesus punya integritas. Yesus luar dalam sama. Yesus pribadi yang apa adanya. Dan kehidupan yang seperti itu yang menarik orang datang pada dia. Orang berbondong-bondong datang pada dia. Panggilan saudara dan saya hari ini adalah kita menjadi berkat bagi dunia ini lewat integritas diri kita. Ketika kita punya integritas, maka kita mudah menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Doa saya, biarlah renungan singkat sore hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas diri kita. Menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Sehingga kita mudah menjadi teladan bagi orang lain. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kasih, dalam tingkah laku, dan dalam segala perkara. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada pemimpin selanjutnya. Baik, terima kasih Pastor Bobby atas segala firman yang disampaikan siang hari ini. Semoga apa yang ditabur hari ini bisa menjadi rema bagi masing-masing kita semua. Kami semua bisa menjadi manusia-manusia yang berintegritas, yang punya pribadi antara perbuatan dan perkataan sama, bisa menjadi dampak dan sama. Terima kasih Pak Pastor Bobby. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di ibadah wanita Siloam Ministry siang hari ini. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Dan siang ini kami mau menyapa teman-teman kami yang baru pertama kali hadir di ibadah siang hari ini. Ada Ibu Ani dan Ibu Mia. Kami persilakan untuk memperkenalkan diri, untuk nama, tinggal di mana, dan berasal dari gereja mana, dan diajak oleh siapa. Silakan Ibu Ani dulu. Nama saya Ani Doli. Perkenalkan, saya tinggal di Cipinang Kebembang. Saya dari gereja Karmel, GPDI Karmel, dan saya diajak oleh Ibu Ririn. Terima kasih Ibu Ani, selamat datang, selamat bergabung di ibadah Siloam Ministry. Selanjutnya Ibu Mia, persilakan. Ya, saya Ibu Mia dari Yogyakarta. Saya kakak iparnya dari Ibu Ririn. Saya bergereja di Happy Family Center di Yogyakarta. Salam kenal, Tuhan memberkati kita semua. Selamat kenal Mbak Mia, selamat datang di ibadah Siloam Ministry. Semoga bisa
kembali lagi bergabung minggu depan bersama-sama kami beribadah dan bertumbuh bersama. Terima Ya, kasih atas kenalannya. Selanjutnya, baik. Siloam Ministry kami mempunyai beberapa media sosial yang bisa di-follow oleh teman-teman sekalian. Kita punya YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, dan hotline di WhatsApp. Ini adalah nama-namanya, teman-teman bisa catat dan bisa follow. Kami juga punya blog di siloamministrywebsite.com, di mana isi dari blog ini adalah renungan-renungan harian yang setiap hari bisa dibaca, dan juga suara gembala dan gembala kami yang bisa juga dibaca setiap bulannya. Teman-teman kalau mau masuk ke dalam website ini, teman-teman bisa buka IG kami, kemudian di profile kami ada linknya, bisa langsung diklik, nanti akan langsung masuk ke websitenya. Untuk ibadah Siloam, username Zoom harus sama dengan nama pribadi yang ada. Kemudian diharapkan untuk teman-teman bisa hadir on time pada jam ibadah di Zoom. Tampilan video diharapkan tetap on selama ibadah berlangsung, dan suara harap di-mute selama pujian penyembahan. Di Siloam Ministry kami juga punya kubu doa yang diadakan setiap hari Kamis jam 13.30. Jika teman-teman ingin bergabung dalam kubu doa, silakan menghubungi hotline kami di 0812 1399 8940. Kami juga ada kelompok kecil setiap hari Kamis jam 15 via Zoom. Jika teman-teman juga ingin bergabung, dipersilakan menghubungi hotline kami. Kami juga punya persekutuan kaum bapak untuk para suami setiap hari Selasa malam jam 18.30 via Zoom meeting. Untuk anak-anak dari yang SD kelas 1 sampai kelas 5 setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 9.30 itu masuknya di Timotius Junior kelas Alkitabnya. Lalu ada kelas siangnya juga yang jam 10 sampai jam 12. Untuk yang SMP dan sampai 1 SMA ada di hari Jumat jam 5 sore. Bagi yang kuliah, anak-anak kuliah itu ada di setiap hari Rabu jam 19.30. Siloam berbagi, bulan ini kami akan berbagi kasih ke panti jompo dan panti asuhan Kemah Bet Salom. Donasi dapat ditransfer ke rekening Siloam Ministry BCA nomor 6600894971 dengan menyertakan angka 5 di akhir jumlah yang ditransfer. Misalkan 100.000, di belakangnya ditambahkan angka 5, jadi 100.005. Donasi ditunggu sampai tanggal 31 Maret 2021. Untuk persembahan dan perpuluhan bisa dikirim ke nomor rekening Siloam Ministry BCA nomor 6800894971 atas nama Helen Triana dan Miring Margaret. Terima kasih. Atau lewat barcode scan QR. Terima kasih. Kami akan masuk ke dalam doa persembahan. Kami persilakan Kak Ari. Ya. Ayat persembahan kita pada siang hari ini terambil dari Roma 11 ayat 36 yang sudah terbuka mute-nya. Mari kita baca sama-sama. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia.
bagi Dialah kembali harus sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini kami boleh berkumpul pada ibadah Zoom meeting ini Tuhan. Terima kasih Bapak untuk Pastor Bobby yang pada kesempatan ini membagikan firman-Mu yang terus memperkaya kami, terlebih dalam rangkaian pembelajaran kami mengenai integritas di bulan ini Bapak. Biarlah apa yang kami sudah dapatkan, apa yang sudah kami peroleh, bukan hanya menjadi catatan kami, pengetahuan kami, tapi kami sungguh-sungguh mau menyediakan hati kami, diri kami untuk menghidupinya, berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik bagi anak-anak kami, bagi suami kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan di pemandangan-Mu menjadi lebih baik lagi ya Bapak. Kami tahu akan ada tantangan, tapi bersama-Mu kami pasti bisa melaluinya. Oh, berkati Pastor Bobby di setiap kerja dan pelayanannya, keluarganya. Kiranya damai sejahtera-Mu serta hikmat dari sorga menaungi beliau. Bapak, kami juga mau berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, termasuk gembala kami, Pastor Marta, Pak Alto, Oma beserta seluruh keluarganya Tuhan. Lindungilah mereka dari yang jahat. Curahkanlah berkat-Mu bagi mereka, ya Bapak. Juga kesehatan, terlebih semangat yang terus menyala-nyala. Dampingi mereka terus Bapak, supaya rencana-Mu tergenapi bagi mereka. Tuhan, kami juga tahu Engkau yang memegang hati kami. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Bapa. Kami mohon perkenanan-Mu untuk menyembuhkan mungkin di antara kami ada yang sakit, memulihkan kami mungkin ada yang terluka, memberi jalan keluar di tengah kesulitan dan pergumulan yang kami hadapi Bapa. Jadilah seturut kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, pada siang hari ini kami juga bersukacita, kami bersyukur untuk teman-teman baru yang berhadir bersama-sama dengan kami, buat Ibu Nia dan Ibu Nia Tuhan. Engkau juga akan berkati mereka, dan biarlah Engkau juga akan memaafkan mereka untuk dapat bersama-sama kami bertemu kembali dalam ibadah kami berikutnya Tuhan. Bapa yang baik, Engkaulah yang punya kerajaan. Engkau memerintah atas bangsa-bangsa. Demikian juga bangsa Indonesia yang dicintai ini. Engkau kiranya menganugerahkan kepada para pemimpin kami, para tenaga medis, aparat keamanan, perlindungan, kekuatan, serta kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi pandemi ini Tuhan. Ampunkanlah dosa kami ya Bapa, sebab hanya di dalam-Mu lah ada keselamatan. Tuhan, kami juga mengucap syukur ketika kami dipertemukan kembali dalam kesempatan untuk memberikan pekerjaan. Itu semua adalah kata penyerahan bagi manusia. Engkau juga buktikan bahwa Engkau terus pelihara kami ya Bapa. Terima kasih untuk pribadi-pribadi yang sudah mungkin akan memberi Tuhan. Ialah apa yang kami berikan ini seturut dengan firman yang kami baca bersama-sama tadi. Segala sesuatu adalah dari-Mu, oleh-Mu, dan kami kembalikan kepada-Mu Bapa. Bagi Engkaulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami kembalikan ke gembala kami bersama-sama. Ya, terima kasih Bu Ari, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom ibu-ibu. Selamat datang kembali di komunitas kita, di persekutuan kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk Pastor Bobby yang sudah menjadi berkat bagi kami tentunya. Dan selamat datang buat Ibu Ani dan Ibu Mia. Ya, luar biasa. Kami bersukacita untuk menyambut kehadiran ibu-ibu terkasih dan kiranya seperti harapan rekan-rekan sebelumnya bahwa dua ibu yang diberkati Tuhan ini juga bisa senantiasa bersama-sama dengan kami di persekutuan ini. Karena kami adalah komunitas yang berkerinduan untuk bertumbuh bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan, yang mau dibentuk dalam kehidupan sehari-hari dan siap menjadi berkat dimanapun kami diutus tentunya. Oleh karena itu kalau tadi kita menyimak apa yang Pastor Bobby sampaikan adalah bagaimana kita itu ditentukan bukan ketika kita beribadah. Kita ini ditentukan bukan ketika kita sedang melakukan aktivitas rohani, tetapi justru akan dilihat keberadaan sebenarnya dikala kita ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, ya, di tengah-tengah situasi yang ada.
Sometimes ibu-ibu kekasih saya mendapatkan cerita begitu, dan ini terjadinya di komunitas kita. Saya nggak mau cerita komunitas yang lain begitu ya. Sometimes ada report yang mengatakan istri saya rajin persekutuan tapi di rumah beda perilakunya. Ya, saya pernah mendapatkan seperti itu dan saya tidak berkerinduan itu ada lagi. Ya, mampir ke telinga kami para pembina begitu ya, seperti itu. Karena kerinduan kita adalah kita ini dilahirkan di dunia, ibu-ibu, adalah untuk kerajaan Allah dipermuliakan. Adalah untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kita hidup bukan untuk memenuhi yang namanya planet bumi. Ya. Kalau saya ada di tengah ibu-ibu kekasih, saya harus jadi berkat di tengah-tengah ibu-ibu kekasih. Kalau saya ada di tengah-tengah gereja di mana saya melayani, saya harus jadi berkat di gereja di mana saya melayani. Kalau saya menikah di satu keluarga yang saya nikahi, maka saya harus jadi berkat di keluarga itu. Nah, itu tujuan Tuhan. Ya, jadi wanita-wanita Siloam, pastikan di mana engkau berdiri, tempat itu diberkati karena kehadiranmu. Amin. Ya. Kalau perlu di pasar di mana ibu-ibu belanja, tempat itu juga diberkati. Ya iya dong ya. Ketika kita datang jangan sampai penjualnya bilang begini, aduh tuh ibu datang, dah deh nawarnya habis, deh habis dah lah ya. Kayak gitu ya. Udah untung juga enggak gitu ya kata penjualnya gitu ya. Bagus dia nggak langsung tutup lapak tuh Bu gitu ya gara-gara kita datang ya. Bahkan kalau kita datang tuh mereka menyambut, mereka sukacita gitu ya. Nanti beli sawi cuma 15.000 ditambahin 3 biji, percaya deh Bu ya. Kalau kita menyenangkan orang-orang di sekitar kita harus seperti itu. Setuju ya ibu-ibu Siloam ya. Oke, dimanapun kita berada, saya rindunya nggak ada report-report yang itu ya, yang suka di Siloam ya, yang suka ibadah di Siloam ya. Oh itu ya, yang kemarin itu maki-maki orang. Oh yang itu ya, yang bohongin penjual dan lain sebagainya. Enggak ya Bu ya, dalam nama Yesus di komunitas kita nggak ada. Oke, ya, biarlah lewat kehidupan kita, lewat komunitas kita, nama Tuhan dipermuliakan. Yang setuju angkat tangan. Amin. Oke, ya, itu gunanya kita ada di Siloam, ya, itu gunanya kita ada di dalam komunitas ini, supaya kita bisa berarti di luar sana. Jadi ibu-ibu perhatikan dari minggu pertama kita bicara integritas dari banyak sisi, dari banyak angle, gitu ya. Nah pastikan selalu kami para pembina berkata jangan cuma berhenti di catatan, ya. Jangan cuma sampai di situ, tapi yuk praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya lewat mana aja gitu ya. Ya lewat persembahan kita, ya lewat diakonia kita, lewat kelompok kecil kita gitu ya. By the way, ibu-ibu kekasih, kelompok kecil ini banyak perannya di pertumbuhan komunitas kita. Jadi pada kesempatan hari ini bagi ibu-ibu yang sudah cukup sering mengikuti komunitas kami, persekutuan kami, dan ingin lebih bertumbuh bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, ya saya mengundang untuk bisa bergabung di kelompok kecil, di small group. Ya, karena kalau di kelompok kecil kita bisa interaksi satu dengan yang lain, berbagi kisah dan mensupport satu dengan yang lainnya. Kalau seperti ini kan ibu-ibu hanya dengar, hanya terima, hanya dengar, hanya terima. Kita juga nggak tahu ibu-ibu dalam keadaan baik atau tidak, dalam keadaan diberkati atau tidak. Kita nggak bisa ukur kalau di pertemuan seperti ini. Tetapi di small group, di kelompok kecil itu akan kelihatan. Dari cerita ibu-ibu bahkan kita sudah bisa melihat, oh ibu ini di sini, oh ibu itu di situ. Jadi saya mengundang ibu-ibu kekasih yang sudah cukup sering bersama-sama dengan kami, segera hubungi hotline begitu ya, untuk bisa bergabung di kelompok kecil. Ya, tadi sudah disampaikan seperti biasa diakonia kita akan dinantikan sampai tanggal 31 ya, untuk kita menjadi berkat lagi di tempat yang lain. Nah, saya pikir itu saja hari ini ibu-ibu kekasih, terus semangat di dalam Tuhan, sehat selalu di dalam Tuhan.
Ya, bukan hanya sehat jasmani tapi sehat jiwani dan rohani tentunya yang utama, ya, dan terus jadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Nih luar biasa ya, hari ini dua-duanya Mbak Ririn agentnya ya. Waduh, saya udah melihat nih 2 minggu terakhir nih Mbak Ririn semangatnya luar biasa nih, bawa jiwa-jiwa ya Mbak ya. Oke, puji Tuhan, biarlah Tuhan memberkati dan terus membakar semangat Mbak Ririn gitu ya. Sampai nanti Mbak Ririn juga berkati teman-teman yang lain juga terus semangat bawa jiwa-jiwa buat Tuhan gitu ya. Sekali lagi bukan buat menu-menuin Siloam, ibu-ibu ya, bukan untuk itu tujuannya. Tapi ketika kita bawa jiwa, harus punya kerinduan, jiwa ini juga harus diberkati, diubah dan dibentuk di dalam kemuliaan Tuhan. Ya, jadi bukan sekedar persekutuan yuk kayak gue yuk setiap Selasa yuk ikut, jangan, gak cuma begitu ngajaknya. Ketika kita mengajak, kita mengundang berdoa buat jiwa itu, Tuhan aku ingin temanku, kakakku, tetanggaku mengalami Tuhan, diubahkan, diberkati, bertumbuh jadi berkat. Nah doanya begitu. Ya, setuju ya ibu-ibu ya. Jadi bukan cuma bawa jiwa, tapi juga punya kerinduan seperti hatinya Tuhan sama jiwa-jiwa itu. Ya, karena kan kita bawa jiwa karena kita terlebih dahulu sudah merasakan berkatnya, betul nggak? Ya, sehingga karena kita sudah terlebih dahulu merasakan berkatnya, kita ingin orang lain diberkati juga. Ya, setuju ya ibu-ibu Siloam ya? Oke, ibu-ibu kekasih, itu saja yang saya mau sampaikan pada sore hari ini. Mari kita arahkan hati, kita kembali berdoa, kita akan akhiri peribadatan kita pada kesempatan ini. Segala pujian, kemuliaan, ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk setiap yang kau kerjakan di dalam kehidupan kami, untuk anugerah rahmat yang tidak bisa ternilai secara ukuran manusiawi kami. Tuhan, kami ada karena Tuhan, kami bisa karena Tuhan, semua karena Tuhan. Sekalipun kami memiliki harta benda, kepandaian, jabatan, nama baik, tetapi kami tahu itu karena Tuhan yang menganugerahkannya kepada kami. Sehingga jangan izinkan oleh karena perkara-perkara duniawi nantinya kami melupakan Tuhan. Kami tidak erat kepada Tuhan dan justru lebih erat kepada duniawi. Bapa di surga, biarlah apapun yang terjadi, kami mau semakin lekat dengan Engkau. Hari-hari akan bertambah jahat, masa-masa akan bertambah sukar, dan segalanya sudah mendekati akhir-akhir dari segala sesuatu. Ini bukan mengada-ngada karena firman-Mu sudah memberitahukan kepada kami, tanda-tanda zaman sudah begitu jelas dipaparkan di hadapan kami. Kami tidak mau menjadi orang-orang terhilang. Kami tidak mau masuk dalam golongan antikristus. Kami tidak mau masuk dalam golongan yang dimurkakan Tuhan, sehingga kami tidak akan pulang ke rumah Bapa kelak Tuhan. Tetapi kami tetap bertahan dalam iman. Kami tetap bertahan dalam kebenaran, integritas di hadapan Tuhan. Sehingga dunia boleh larut dengan segala kejahatannya, kami tetap melekat bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami mau selalu menjadi hamba yang menyenangkan hati-Mu, hamba yang setia kepada Engkau, dan hamba yang membawa keharuman bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Bobby yang sudah menyampaikan pesan-Mu kepada kami sore hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam seluruh kehidupannya, pelayanannya, rumah tangganya, apapun yang dia lakukan, Tuhan campur tangan di dalamnya, dan Tuhan menyertai setiap langkah-langkahnya, sehingga kemanapun hamba-Mu ada, biarlah Tuhan ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan. Anugerahkan kesehatan kepada pribadi ini Tuhan, biar dia terus boleh kuat untuk melayani pekerjaan Tuhan sampai akhirnya. Terima kasih juga buat hamba-hamba-Mu yang baru bergabung dengan persekutuan, dengan komunitas kami, dengan Ibu Ani, Ibu Mia Tuhan. Tuhan Kau berkati, biar terus memiliki hati yang haus dan lapar kepada Tuhan, hati yang berkerinduan untuk menikmati Tuhan saja di dalam kehidupannya. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang lainnya yang sudah setia
bergabung, belajar, bertumbuh bersama di dalam Engkau. Tuhan, biarlah Engkau terus berperkara di dalam kehidupan kami semua. Biarlah setiap hari adalah waktu pembentukan, tiap hari waktu pengasahan, tiap hari waktu pemrosesan, sehingga kami akan menjadi pribadi yang semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Sehingga kelak ketika kami pulang, kami akan disambut Tuhan menjadi hamba yang disenangi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami akan berpisah dari online service ini, melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Roh Kudus-Mu dengan segala hikmat, marifat, damai, sejahtera akan beserta dengan kami semua. Apapun yang kami kerjakan, sekalipun di tengah tantangan, di tengah pergumulan, kami tetap mau punya hatinya Tuhan. Kami mau tetap bersukacita, karena sukacita Allah adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Juga setiap anggota keluarga kami dimanapun mereka berada, pagari dengan kuasa darah-Mu. Bahkan kalau ada anggota keluarga kami, suami kami, anak-anak kami yang belum di dalam Tuhan, atau belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kami mendoakan mereka, kiranya belas kasihan Kristus melawat hati mereka, menjamah mereka, sehingga mereka mencari Engkau, mereka membutuhkan Engkau di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Biarlah setiap member-member di Siloam memiliki keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang jadi berkat, jadi teladan bagi keluarga-keluarga di sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan materaikan persekutuan kami pada sore hari ini dengan melepaskan berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati setiap tanah yang kau injak dengan kakimu. Tuhan memberkati dimanapun engkau berada, supaya engkau menjadi tanaman Tuhan yang tumbuh subur dan berbuah-buah lebat di tempat itu. Tuhan memberkati sandang dan panganmu. Tuhan memberkati keperluan-keperluanmu. Dan apapun yang engkau miliki, biarlah semua asalnya dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wanita Siloam yang diberkati, bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati, ibu-ibu kekasih. Sampai ketemu lagi. Salam sehat semuanya. Terima kasih Pastor Bobby. Terima kasih. Terima kasih Pastor Bobby. Terima kasih Kak Messi. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi. Pastor Bobby. Terima kasih semua. Thank you, anak ketemu, Tuhan berkati semua. Sampai ketemu lagi. Amin ya. Bye. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Oh iya. Oke. Hai Aska. Halo. Iya, Bu. Kamu muter-muter. Ada di mana? Apa itu, Bu? Maaf, Bu. Iya, kamu tuh muter-muter dari tadi di mana? Nyari ini, Bu. Nyari apa? Kafe, Bu, buat nge-zoom. Cuma udah diusir, Bu. Udah tutup. Di sini udah jam 5. Oh, cepet ya, jam 5 udah ditutup. Iya. Hati-hati kamu ya. Iya. Udah panas, Bu. Pengen Bapak buka.
Iya, aktif dong, aktif. Jadinya kangennya terobati ya. Iya, hari Kamis, Bu. Tuhan berkati ya. Iya. Heeh. Iya, Ibu, makasih banyak. Hati-hati Aska. Titip salam untuk Oma. Ya, disampaikan. Akhirnya Pak. Kasih dadah. Pakai kuning lagi dia. Ini di Bali. Di Bali. Siapa? Aska. Enggak di Jakarta. Bukan lagi cari kafe. Oh lagi di Bali. Oh lagi di Bali Aska. Dia baru mendarat tapi pengen banget ikut ibadah. Kok jam 5 udah tutup ya? Ya kan di sana lockdown. Oh gitu. Iya Bali sepi banget. Kok Tangerang Ya, ya, jadi sampai apalagi di Tangerang. sana Bali. Iya Bali ya. Bali ya, Net, Bali ya. Net.